Dalam ungkapan bahasa Inggris, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli engkau tahu seberapa banyak sampai dia tahu seberapa pedulinya kamu. Jadi kalau cuma tahu, saya tahu dia, saya tahu Yesus itu lahir di sana, besar di sana, orang tuanya ini saya tahu, tidak ada sesuatu yang baru. Orang tidak peduli sejauh mana kita tahu, tapi orang akan peduli ketika kita peduli sama mereka. Ketika dia butuh, kita ada di sana, kita menolong dia. Kalau sudah lewat, orang datang mau pinjam uang, Romo saya pinjam uang, saya stuck, kalau saya tidak bayar, saya masuk penjara. Saya bilang, oh nanti dulu ya, saya mau diskusi dulu, saya mau tanya dulu. Berapa hari kemudian kita kontak, dia bilang sudah lewat. Jadi ketika momen di mana orang butuh, di situ kita hadir, orang akan ingat itu selamanya. Orang tidak peduli seberapa pintarnya kita tahu segala macam tentang Yesus, tentang ini, tapi kita tidak peduli, orang juga tidak peduli. Orang-orang Yahudi disebut orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes. Orang-orang Yahudi itu adalah para pemimpin Yahudi, tapi disebut secara general orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Orang Yahudi itu orang-orang yang tinggal di Yudea disebut Yahudi. Yang Yesus menekankan, kamu tahu dari mana saya berasal, tapi saya datang bukan atas kehendak saya. Yesus bicara tentang Bapa dalam hal ini, hubungannya dengan Bapa. Ini memberikan satu satu stage, satu panggung bahwa Yesus itu harus mati. Karena apa Yesus mati? Motif yang diberikan Injil Yohanes, saya ulang sekali lagi, dari sejak hari Senin, motifnya ada dua. Yang setidaknya dalam Injil Yohanes yang dikatakan secara teologis ada dua. Satu, Yesus tidak menghormati hari Sabat, Yesus mengobrak-abrik hari Sabatnya mereka. Yesus melanggar hari Sabat berulang kali. Lalu yang kedua, apa? Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Itu dua kesalahan yang dilakukan Yesus, maka itu Yesus harus mati. Kesimpulannya itu. Jadi kita diajak langkah demi langkah dalam bacaan yang ada dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengar. Ini akan dikutip oleh Matius, bagaimana orang-orang pemimpin Yahudi itu bersekongkol untuk menghabisi Yesus. Persis seperti apa yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengar hari ini sebagai bacaan pertama. Hal itu terpenuhi dalam diri Yesus. Dan sekali lagi, tujuan dari kita merenungkan jalan salib, ada yang datang ngaku dosa, Romo saya tidak pernah jalan salib, oh, kamu akan masuk neraka. Tidak. Dengan rajin jalan salib kita masuk surga, tidak ada jaminan itu. Jalan salib membantu kita untuk melihat seberapa besar cinta Tuhan kepada kita. Menjelang mati seorang bapak itu ditunjukkan oleh Tuhan, ini dosa-dosa yang kamu buat. Nangis dia sejadi-jadinya, tidak bisa tidur, dia ingat semua dosa-dosanya, menelantarkan anaknya, menyiksa istrinya, curi uang, itu dibuka semua oleh Tuhan sebelum dia mati. Dia ngaku dosa, sudah 4 jam dia cerita, tidak mati-mati Bapak Ibu. Nangis terus, minta pengampunan dari Tuhan. Jalan salib itu intinya cuma satu. Kita diajak lihat, ini loh yang dialami Yesus. Dan jangan berusaha mau menjadi seperti Yesus, lututnya sampai berdarah-berdarah, berlutut. Enggak, jalan salib tujuannya bukan itu. Jalan salib punya satu tujuan, menunjukkan cinta Tuhan, betapa besarnya cintanya kepada kita, dan itu pembalasan kita kepadanya. Harapannya dengan mengikuti jalan salib, kita menyadari betapa cinta Tuhan kepada kita dan kita membalasnya. Tujuan daripada silih, tujuan daripada kita melakukan aksi nyata dari pertobatan kita bukan supaya kita masuk surga, enggak. Pantang 24 jam, pantang 28 jam, 48 jam, 36 jam, mati habis itu masuk surga, enggak, bukan itu tujuannya. Tujuan dari pantang dan puasa mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan atas apa yang telah Dia perbuat kepada kita. Kita mengungkapkan cintanya.
Orang yang nangisnya paling besar, paling keras pada waktu orang meninggal, itu orang yang paling kurang ajar pasti. Kita bisa tanya, panjang hidupnya dia kurang ajar, nangisnya pasti paling keras nanti. Kita lihat aja. Saya jadi pastor sudah hampir 28 tahun, udah kenyang saya sama yang gini-gini. Ntar kita tanya, kok kenapa nangis keras sekali? Saya ingat jahat-jahatnya saya semua. Nah itulah. Jadi Yesus mengatakan dalam perhentian ke-7, jangan menangisi saya, tangisilah dirimu sendiri. Tuhan memberkati.